Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini, saya akan membahas Practice Chapter 7, yaitu latihan soal yang ada pada Chapter 7, Bahasa Inggris, Bright and English. Nah, bukunya seperti ini ya. Latihan soal pada Chapter 7 ada di halaman 129. Langsung saja di sini saya akan bahas untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama di sini ada bacaan ya. Pertanyaannya adalah, why does the writer like the book very much? Mengapa penulis sangat menyukai buku tersebut? Oke, kita baca dulu ya di sini. Di sini ada bacaan tentang buku ensiklopedia atau buku ilmu pengetahuan tentang human body atau tubuh manusia. It's an amazing book. Itu adalah buku yang luar biasa. We can find much information about the human body by reading the book. Kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang tubuh manusia dengan membaca buku tersebut. Nah, jadi kita sudah bisa menemukan jawabannya ya. Mengapa penulis menyukai buku tersebut? Karena kita bisa menemukan informasi tentang tubuh manusia di buku itu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang A. There is much information about the human body in the book. Untuk soal yang kedua, what is the second paragraph about? Paragraf yang kedua membicarakan tentang apa? Di sini untuk paragraf yang kedua ada pada kalimat, the book has got a thick cover. Buku itu memiliki sampul yang tebal. The cover is covered by thick plastic. Kemudian cover itu tertutup oleh plastik tebal. The plastic has got pictures on it. Di plastiknya terdapat gambar. Nah, kalau paragraf yang kedua ini membicarakan tentang sampul pada buku tersebut ya. Jadi, nomor 2 jawaban yang tepat adalah yang A, the cover of the book. Lanjut untuk soal yang ketiga, masih di bacaan yang sama. Soalnya, what is the intention of writing the text? Intention ini sama dengan tujuan ya. Tujuan menulis teks di atas adalah untuk apa? Nah, karena di sini mendeskripsikan ya, mendeskripsikan sebuah buku pengetahuan tentang organ tubuh manusia. Jadi di sini tujuan teks tersebut yaitu untuk mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan yang mana? Yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu kepada pembaca tentang apa yang dimiliki oleh si penulis, yaitu yang B. To describe something that the writer is fond of. Soal yang keempat, masih di bacaan yang sama ya. Soalnya adalah, who might be interested to read the book? Siapa yang mungkin tertarik untuk membaca buku tersebut? Karena di teks itu mendeskripsikan tentang buku ilmu pengetahuan tentang tubuh manusia, jadi mungkin yang tertarik itu adalah, kita lihat di sini ya, chef itu seorang koki. Apakah mungkin koki tertarik untuk membaca buku tubuh manusia? Nah, bukan ya. Kalau yang B, technician, itu seorang teknik. Kalau yang C, an art teacher, seorang guru seni. Dan yang D, a medical student, murid kesehatan. Nah, mungkin yang tertarik untuk membaca buku tentang tubuh manusia itu adalah yang medical student. Jawaban yang D. For the next number 5, nah di sini bacaannya berjudul My Dad, ayahku. Untuk soal yang kelima adalah the writer wants to bla 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 took the text. Jadi penulis itu ingin titik-titik melalui teks di atas. Oke, kita lihat dulu di sini teksnya berjudul My Dad, ayahku. Penulisnya bernama Ray ya. Dia berasal dari London. Berusia 11 tahun, 11 years old. Kemudian dia menceritakan, my mom passed away 2 years ago. Ibuku meninggal 2 tahun yang lalu. So I live with my dad and my sister now. Jadi sekarang dia tinggal dengan ayahnya dan saudara perempuannya. Kemudian dia menceritakan di sini ayahnya bernama Steve ya, berusia 48 tahun. Rambutnya berwarna hitam dan abu-abu, kemudian matanya biru. Kemudian dia juga menceritakan bahwa dia juga memiliki mata biru seperti ayahnya.
My dad gets up early most day. Ayahku bangun pagi-pagi hampir setiap hari. Kemudian, he makes our breakfast. Dia juga menyiapkan sarapan kita. And sometimes he take me to school. Dia juga mengantarkan aku ke sekolah. My dad is a trainer in his company. Ayahku adalah seorang trainer di perusahaannya. He gets home at 5 o'clock. Dia pulang ke rumah pada jam 5. Sometimes I help him cook our dinner. Kadang-kadang aku membantunya untuk memasak makan malam kita. After dinner, my dad sometimes help me with my homework. Setelah makan malam, ayahku terkadang membantuku untuk mengerjakan PR. He often help me with maths. Dia sering membantuku untuk mengerjakan matematika. I like maths. Aku suka matematika. In the evening, we sometimes watch TV or read books. Pada sore hari, kita terkadang menonton TV atau membaca buku. He loves reading, I love reading too. Ayahku suka membaca buku, begitupun juga denganku. At the weekend, we do different things. Di akhir pekan, kita melakukan hal yang berbeda. Sometimes we go to the library or to the cinema. Kadang kita pergi ke perpustakaan atau ke bioskop. Or to a concert, atau pergi menonton konser. My dad loves music. Ayahku sangat menyukai musik. Sometimes the concerts are a bit boring. Terkadang konser itu terasa membosankan. It's great living with my dad and my sister. Inilah hidupku yang menyenangkan dengan ayah dan saudara perempuanku. Nah, pada bacaan itu, penulis mendeskripsikan tentang ayahnya, ya, bagaimana ayahnya di rumah, apa saja yang dilakukan ayahnya, kemudian hobinya, begitu ya. Jadi, untuk yang nomor 5, jawaban yang tepat itu adalah yang C. So, how proud he is toward his father. Dari teks di atas, penulis ingin menyampaikan bahwa dia sangat bangga terhadap ayahnya. Untuk soal yang nomor 6, masih di bacaan yang sama yang berjudul My Dad. What does the writer think about living with his family? Nah, bagaimana yang dirasakan penulis saat dia tinggal bersama keluarganya? Nah, di paragraf terakhir dia mengatakan, It's great living with my dad and my sister. Jadi dia senang ya, tinggal bersama ayah dan saudara perempuannya. Jadi dia merasa interesting. Nomor 7, which of the following word does not belong to the father's character? Pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan karakter ayah, ya. Not belong itu tidak sesuai. Untuk yang A itu responsible, bertanggung jawab. Nah, di sini tadi dia menceritakan bahwa ayahnya itu bekerja, kemudian sampai di rumah pada jam 5, masak ya, bangun pagi-pagi. Nah, itu termasuk tanggung jawab ya. Kemudian yang B, deceitful, itu artinya penipu ya. Kalau yang C, helpful, suka membantu, dan yang D itu fun, menyenangkan. Jadi, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan karakter ayah yang diceritakan di teks di atas itu adalah pilihan yang B, deceitful. Soal berikutnya, untuk soal nomor 8 sampai dengan 10 ada di bacaan berikut ini. Durban KwaZulu, Natal's oldest crocodile. Nah, di sini ada teks yang menceritakan tentang buaya tertua yang ada di Durban KwaZulu ya. Nah, pertanyaan untuk soal yang nomor 8 adalah which of the following statement does not go with the text? Pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan teks di atas. Di sini ada buaya tertua yang bernama Henry. Henry will celebrate his 121st birthday on Thursday this week. Henry ini merupakan buaya tertua yang akan merayakan ulang tahunnya ke-121 pada hari Kamis minggu ini. Henry stays in the Grovet of KwaZulu-Natal Zoo in South Africa. Henry berada di kebun binatang di Afrika Selatan ya. Henry came to the zoo when he was 85 years old. Henry datang ke kebun binatang tersebut ketika berusia 85 tahun. Henry is Crockworth's oldest croc and the oldest known crocodile in captivity. Diketahui Henry ini merupakan buaya tertua yang ada di penangkaran tersebut. Henry is 5 meters long. Henry panjangnya 5 meter and 750 kg in weight.
beratnya 750 kg. Henry is the father of more than 10,000 offspring with his 6 female of cohabitants. Henry ini merupakan seorang ayah dari 10.000 anak buaya dengan 6 buaya betina. The zoo has got a schedule for feeding their animals. Kebun binatang tersebut berencana untuk memberi makan Henry. But this time will be different for Henry. Tetapi kali ini berbeda. He will get his favorite treat in the form of a birthday cake. Dia akan mendapatkan suguhan favorit berupa kue ulang tahun. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah untuk pilihan yang A, the zoo takes care of Henry. Kebun binatang tadi menjaga dan merawat Henry. Ini benar ya, karena dia sejak usia 85 tahun tadi sudah berada di kebun binatang tersebut. Kalau yang B, Henry is too old to move around. Henry terlalu tua untuk berpindah. Nah, kita simpan dulu untuk pilihan yang B. Untuk pilihan yang C, Henry will be given a special treat. Henry akan mendapatkan penanganan yang spesial. Pernyataan ini benar ya, karena pada hari itu merupakan hari ulang tahun Henry. Kemudian untuk pilihan yang D, the zoo treats Henry badly. Kebun binatang tersebut memperlakukan Henry dengan buruk. Nah, pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan yaitu pernyataan yang D, the zoo treats Henry badly. Untuk yang nomor 9, he is the oldest known crocodile in captivity. In paragraph 2, what does the sentence imply? He is the oldest known crocodile in captivity. Diketahui dia merupakan buaya tertua yang ada di penangkaran di kebun binatang tersebut. Nah, maksud dari teks tersebut adalah jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang A ya. There might be some other older crocodiles in the wild. Mungkin ada beberapa buaya yang lebih tua yang ada di luar. Karena yang diceritakan di paragraf 2 itu kan buaya yang ada di kebun binatang tersebut ya, yang ada di Afrika. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Untuk yang nomor 10, what might be the treat for Henry that day? Apa yang mungkin diperlakukan kepada Henry pada hari itu? Kita lihat pada kalimat terakhir, pada paragraf terakhir ya. He will get his favorite treat in the form of a birthday cake. Dia akan mendapatkan penanganan favoritnya yang berbentuk birthday cake, yang berbentuk kue ulang tahun. Untuk pilihan yang A, yaitu a whole lamb, seekor domba utuh. Untuk pilihan yang B, a cake made of wheat, kue yang terbuat dari gandum. Untuk pilihan yang C, some meat or chicken flesh, daging atau ayam. Untuk yang pilihan D, some milk and a whole grain cake, susu dan sebuah kue gandum. Nah, kalau kita lihat di paragraf terakhir itu kan makanan favoritnya yang berbentuk kue ulang tahun ya. Kalau makanan favorit dari buaya itu kan daging ya, makanan favoritnya. Jadi di sini kita bisa pilih jawaban yang nomor 10 itu jawaban yang C. Soal berikutnya berbentuk essay atau uraian. Nah, di sini pada teks pertama ada teks yang menceritakan Amelia Anggraini. Kita baca terlebih dahulu ya untuk soalnya. What is so special about Amelia Anggraini? Apa yang membuat Amelia Anggraini begitu spesial? Nah, kita baca dulu teksnya. Amelia Anggraini is a 4-year-old kid from Bandung. Amelia Anggraini adalah anak yang berumur 4 tahun yang berasal dari Bandung. Amel is so popular because she has got a pair of unique eyes. Amel sangat terkenal karena dia memiliki sepasang mata yang unik. Most of Indonesian people normally have got black eyes. Normalnya, kebanyakan orang Indonesia itu memiliki mata yang berwarna hitam. But Amel is different. Tetapi Amel ini berbeda. She has not only got black, but also blue and gray eyes. Dia tidak hanya memiliki mata yang berwarna hitam, tetapi dia juga memiliki mata yang berwarna biru dan abu-abu.
Sometimes she has got green eyes. Kadang-kadang dia memiliki warna mata yang hijau. According to her parents' description, berdasarkan penjelasan orang tuanya, during the day, Amel normally has got blue, gray, or green eyes. Pada siang hari, normalnya Amel memiliki mata yang biru, abu-abu, dan hijau. At night, they will change into black. Dan pada malam hari, matanya akan berubah menjadi warna hitam. This condition is unique. Kondisi ini sangat unik because her parents believe that they are originally from Indonesia. Karena orang tuanya percaya bahwa mereka asli orang Indonesia. Doctors who take care of Amel's health claim that Amel is in good condition. Dokter yang menangani Amel mengklaim bahwa kesehatan kondisi Amel itu baik-baik saja, and that there is nothing wrong with her eyes, dan tidak ada yang salah dengan matanya. According to the doctors, menurut para dokter, the phenomena is probably caused by iris hypopigmentation. Fenomena itu terjadi mungkin karena iris matanya itu mengalami hipnopigmentasi. It means Amel iris lack pigmentation. Itu berarti iris pada mata Amel itu mengalami kelemahan. Is why they have got a lighter color. Itulah sebabnya mengapa iris pada mata Amel itu mengalami warna yang lebih terang. Another possibility is that Amelia has got European ancestor. Kemungkinan yang lain, mungkin saja Amelia memiliki keturunan dari Eropa. Untuk pertanyaan yang pertama, what is so special about Amelia Anggreni? Yang membuat spesial itu apa? Tadi di sini yang membuat spesial itu karena dia memiliki mata yang berbeda ya. She has not only got black, but also blue and gray eyes. Nah, di sini ya, pernyataan tersebut yang membuat Amelia menjadi spesial. Jadi untuk yang nomor 1 di sini kita bisa berikan jawaban. Amelia Anggreni is special because she has a pair of unique eyes that are not only black, but also blue, gray, and green. Untuk soal yang kedua, what is paragraph 2 about? Pada paragraf kedua menceritakan tentang apa? Nah, untuk paragraf kedua itu ada pada kalimat berikut ya. Most of Indonesian people sampai dengan they are originally from Indonesia. Di situ diceritakan bahwa kondisi mata Amel itu tidak hanya berwarna hitam, tetapi juga warna biru dan abu-abu. Jadi pada nomor 2, di sini kita bisa tuliskan paragraf kedua itu menceritakan tentang the uniqueness of Amelia Anggreni's eyes, keunikan mata dari Amelia Anggreni. Untuk soal yang ketiga, di sini menanyakan pendapat ya. What do you think? Apa pendapatmu? Nah, pada paragraf terakhir ada pernyataan, it means Amel iris lack pigmentation, is why they have got a lighter color. Another possibility is that Amelia has got European ancestor. Pada paragraf terakhir. Di paragraf terakhir di situ dijelaskan bahwa keanehan pada mata Amel itu disebabkan dari iris mata yang mengalami pigmentasi, sehingga warna iris pada mata Amelia itu warnanya lebih cerah. Kemudian kemungkinan yang lain itu Amelia mempunyai keturunan dari Eropa. Which of the two possibilities is more reliable in your opinion? Dari dua kemungkinan itu, mana yang lebih masuk akal di pendapat kalian? Kemudian, why do you think so? Nah, kalau menurut pendapat saya ya, kalian bisa menuliskan pendapat kalian yang lain. Kalau menurut pendapat saya, kemungkinan yang terjadi itu ada pada alasan yang pertama, yaitu iris pada mata Amelia mengalami pigmentasi, sehingga warnanya itu lebih cerah ya. Di sini saya coba tuliskan, which of the two possibilities, saya memilih yang the first possibilities. Kemungkinan yang pertama yaitu lack pigmentation. Why do you think so? Mengapa kamu berpikir demikian? Karena di sini
Di bacaan tersebut, orang tuanya tadi mengatakan ya, her parents believe that they are originally from Indonesia. Orang tuanya saja mempercayai bahwa mereka itu berasal dari Indonesia. Jadi di sini saya bisa tuliskan because her parents believe that they are originally from Indonesia. Nah, seperti ini jawaban saya. Bagaimana dengan pendapat kalian? Kalian bisa tuliskan pada jawaban yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 4, write a short description about one of the people at school. Tuliskan deskripsi pendek tentang seseorang yang ada di sekolahmu. Write at least 5 sentences to describe him or her. Tuliskan minimal 5 kalimat. Write about her or his physical appearance. Kemudian kalian bisa menuliskan penampilan fisiknya, behavior, kebiasaannya, and other information about her or him, dan informasi yang lain tentang dia. Nah, kalau yang nomor 4 ini bebas ya. Kalian bisa mendeskripsikan teman kalian pada jawaban yang nomor 4 ini. Di sini saya coba memberikan contoh tentang short description. Kalian nanti juga bisa membuat teks seperti ini tentang teman kalian yang ada di sekolah. Soal yang berikutnya berbentuk critical thinking task. Untuk soal nomor 1, di sini ada bacaan tentang Miss Ninu Dwi Wuryani. She is 41 years old. Dia berumur 41 tahun. She is medium height. Dia memiliki tinggi yang sedang. She has got 2 big eyes and a sharp nose. Dia memiliki 2 mata yang besar dan hidung yang mancung. She has got fair skin. Kulitnya cerah. She is a friendly person. Dia perempuan yang ramah. But she cannot greet you with the greeting you might be familiar with. Tetapi dia tidak bisa memberikan salam kepadamu dengan salam yang biasa kamu dengar. She is deaf and she is not able to produce sound like us. Dia tuli dan dia tidak dapat mengeluarkan suara seperti kita. She mostly uses the sign language to communicate with others. Dia kebanyakan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Miss Ninu is a teacher. Bu Ninu adalah seorang guru. She teaches at a school for the deaf in Southern Jakarta. Dia adalah seorang guru untuk tunarungu di Jakarta Selatan. Miss Ninu have been deaf since she was born. Bu Ninu mengalami tunarungu sejak dia lahir, but she never gave up. Tapi dia tidak pernah putus asa. She went to college to learn how to be a designer. Dia belajar di perguruan tinggi untuk menjadi seorang desainer. But then she decided to be a teacher. Tetapi dia memutuskan untuk menjadi seorang guru. She wants her students to have skills so they can survive in the future. Dia ingin murid-muridnya mempunyai keahlian sehingga mereka bisa bertahan di masa depan. She is an energetic person. Dia adalah perempuan yang energik. No wonder a lot of people like her, including her student. Her students say that she is a good teacher. She can explain things well. Muridnya mengatakan bahwa dia adalah guru yang baik. Dia bisa menjelaskan banyak hal dengan baik. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini berbentuk pilihan ganda ya. Pertanyaannya adalah, what makes deaf people not produce sound like a non-deaf person? Apa yang membuat tunarungu tidak mengeluarkan suara seperti orang normal? Yang membuat tunarungu tidak bisa bersuara seperti kita, itu karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berbicara ya. Jadi mereka tidak bisa mengeluarkan suara dengan sempurna seperti orang normal. Jadi pilihan yang tepat untuk nomor 1 adalah yang D. Untuk pertanyaan yang kedua, kalian bisa memberi tanda pada pernyataan di bawah ini. What can we learn from the text about Miss Ninu Dwi Wuryani? Hal apa yang bisa kita pelajari dari Bu Ninu Dwi Wuryani? Kalian bisa pilih lebih dari satu jawaban pada pilihan berikut ini. Untuk pilihan yang pertama, we just do our best no matter how big the obstacle are. Kita harus melakukan yang terbaik apapun tantangannya. Nah, pernyataan ini sesuai ya, karena di situ kan Miss Ninu itu meskipun dia memiliki kekurangan, tetapi dia
tidak mudah putus asa ya. Dia tetap belajar sampai perguruan tinggi, sampai menjadi seorang guru. Kemudian untuk yang kedua, the more we try, the harder jobs will be. Lebih banyak kita mencoba, lebih giat kita mencoba, akan banyak pekerjaan. Pernyataan yang kedua ini tidak ada pada bacaan ya. Untuk pernyataan yang ketiga kita lihat helping other bring happiness to our life. Nah, di sini membantu orang lain itu membawa kebahagiaan di hidup kita. Kalau Miss Nino tadi kan dia seorang guru ya. Dia memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya mengatakan bahwa dia adalah guru yang baik dan bisa menjelaskan banyak hal dengan baik. Jadi untuk pilihan yang ketiga ini bisa kita pilih ya. Kemudian yang keempat, the more we meet people, the more skillful we become. Lebih banyak kita bertemu dengan orang-orang, lebih banyak keahlian yang kita dapatkan. Nah, ini juga bisa ya. Namun, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan teks di atas. Untuk pernyataan yang terakhir, we must love our parents because they are our heroes. Kita harus menyayangi orang tua kita karena mereka adalah pahlawan kita. Nah, pernyataan ini juga benar, namun tidak sesuai dengan teks di atas. Jadi yang sesuai itu hanya ada 2 ya, yaitu pada poin yang pertama dan poin yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, in one of the interviewers for an online paper, Miss Nino mentioned that some people still bully her for being deaf. In your opinion, why does this happen and how to overcome this problem? Untuk pertanyaan yang ketiga ini merupakan pertanyaan penalaran ya. Nah, di sini Miss Nino menyebutkan bahwa orang-orang masih sering membulinya karena kekurangannya, yaitu tunarungu tadi. Nah, menurut pendapat kalian, mengapa kejadian itu terjadi? Dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah, kalau menurut pendapat saya seperti ini ya. Menurut pendapat saya itu, mengapa hal tersebut masih terjadi? Because of a lack of understanding of awareness about deafness and sign language. Mungkin orang-orang itu masih tidak peduli dengan orang yang mengalami tunarungu ya. Begitu juga dengan bahasa isyarat yang digunakan. Mereka masih belum menyadari dan belum mengerti bahasa isyarat yang digunakan. Sedangkan untuk cara mengatasinya, di sini saya memberikan pendapat dengan cara memberikan edukasi kepada orang-orang dan juga kampanye tentang kepedulian terhadap tunarungu ya, dan juga mengajarkan kepada orang-orang di sekitar tentang bahasa isyarat atau sign language. Bagaimana dengan pendapat kalian? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di jawaban yang nomor 3 ini. Baiklah, itu tadi pembahasan latihan soal pada chapter 7 dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.